Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya. Terima kasih. Bab 181. Kaki Ye-Kyu tegas dan rapi, hanya mendengar bunyi, klik, hidung Feng Youling hancur dan darah memercik. Apa? Feng Youling berteriak keras. Orang-orang di tempat kejadian tercengang. Tidak ada yang berpikir bahwa Ye-Kyu akan berani mengambil tindakan terhadap Feng Youling, dan itu akan sangat kejam. Mata Zhang Lili melebar, dan dia melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Hanya ada satu pikiran di benaknya, Ye-Kyu gila. Jika Anda tidak gila, bagaimana Anda berani begitu berani? Berani menyakiti tuan mudaku, kamu mencari kematian. Kelompok pengawal bereaksi terlebih dahulu, menatap Ye-Kyu dengan sengit satu persatu, bersiap untuk melakukannya. Menjauh dariku. Feng Youling menahan rasa sakit dan berteriak pada pengawal. Menguasai. Gulungan. Feng Youling sangat marah sehingga dia mengutuk, siapapun yang berani melakukannya, aku akan membunuhnya. Tiba-tiba, kelompok pengawal itu aman. Feng Youling berkata kepada Ye-Kyu, saya akui, Anda ingin 1 juta, kan? Saya akan memberikannya. Saya akan segera memberikannya. Aku tidak menginginkan uang lagi, aku hanya ingin menginjak wajahmu. Ye-Kyu bertanya sambil tersenyum, Tuan Muda Feng, apakah senang menginjak wajahmu? Ini palu. Feng Youling mengutuk dalam hatinya, sial, jangan pukul wajah orang, tendang orang jangan tendang telur, Ye-Kyu, jika kau berani menginjak wajahku, aku tidak akan melepaskanmu. Hei, mengapa ini begitu akrab? Feng Youling tiba-tiba teringat bahwa setelah dipukuli oleh Ye-Kyu pada makan malam terakhir, dia juga berpikir begitu. Dan malam itu, Ye-Kyu menginjak wajah Xiao Qindi dengan kakinya. Apakah ada masalah psikologis dengan hari anjing ini? Atau mengapa Anda selalu suka menginjak wajah Anda? Apa yang kamu inginkan? Feng Youling bertanya dengan rasa sakit. Aku tidak ingin melakukan apa-apa. Aku hanya berpikir itu menyenangkan untuk menginjak wajahmu. Ye-Kyu berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Feng Youling tega membunuh. Ye-Kyu, apakah kamu benar-benar ingin merobek wajahmu denganku? Kamu harus tahu bahwa dengan kekuatanmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk menentangku. Tuan Muda Feng, saya benci diancam oleh orang lain dalam hidup saya. Siapapun yang mengancam saya tidak akan berakhir dengan baik. Ledakan! Ye-Kyu tiba-tiba menginjaknya lagi. Dengan kaki ini, mulut Feng Youling penuh dengan darah dan 2 giginya tanggal. Feng Youling memiliki urat biru di dahinya, mengepalkan tinjunya, matanya terbakar amarah, dan dia menatap Ye-Kyu dengan miring. Apakah kamu mencoba membunuhku? Minta pengawalmu untuk datang. Ye-Kyu sengaja memprovokasi. Feng Youling sangat ingin membunuh Ye-Kyu, tetapi segera tinjunya yang terkepal dilepaskan, dan senyum muncul di wajahnya. Ye-Kyu, Dokter Ye, Paman Ye, aku telah mengambilnya, tidak bisakah aku membawamu? Lepaskan aku. Tidak apa-apa untuk melepaskan, tetapi Anda harus memberitahu saya, apakah Anda menemukan pembunuh yang membunuh Sister Lin? Pembunuh macam apa? Ye-Kyu, jangan bicara omong kosong. Saya warga negara yang baik yang mematuhi hukum. Bagaimana saya bisa berhubungan dengan si pembunuh? Terkunci. Ye-Kyu menampar wajah Feng Youling lagi, dan bertanya dengan dingin, tanyakan lagi, apakah kamu menemukan pembunuh itu? Jika kamu berani menyembunyikannya, aku akan membunuhmu sekarang. Ye-Kyu, kenapa kamu tidak percaya padaku? Jika aku melakukannya, aku akan mengenalinya sejak lama.
Jika bukan kamu yang menemukan pembunuhnya, siapa yang akan menemukannya? Bagaimana saya tahu? Feng Youling berkata, lagi pula saya tidak menemukannya. Apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Ye Qiu benar-benar tidak percaya. Aku berkata, aku tidak menemukan pembunuh untuk membunuh Lin Jingjin. Jika kamu masih tidak percaya padaku, maka aku tidak bisa menahannya. Feng Youling berkata lagi, Ye Qiu, cepat dan angkat kakimu. Dari wajahku. Wajahku bagus. Sakit. Bab 182. Pada saat ini, Yao Zicheng datang ke Ye Qiu lagi dan berkata, Dokter Ye, tolong beri saya wajah. Mari kita hentikan masalah ini, jika tidak, bisnis hotel saudara lama tidak dapat dilakukan. Ye Qiu baru saja pergi. Yao Zicheng menarik Feng Youling dari tanah dan bertanya dengan khawatir, Feng Xiao, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, aku tidak bisa mati. Feng Youling menyeka wajahnya, tangannya berlumuran darah. Ada darah di wajahnya juga, dan dia tampak sedikit mengerikan. Feng Xiao, kamu baik-baik saja. Xiang Lili mendekat dan menyerahkan handuk kepada Feng Youling. Feng Youling menyeka wajahnya, lalu mengeluarkan cek dari sakunya, mengisi beberapa angka, dan menyerahkannya kepada Chen Qiang. Saudaraku, maafkan aku. Aku tahu kamu adalah saudara Ye Qiu. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Ini adalah biaya pengobatan yang kecil. Jangan terlalu sedikit. Ini, Chen Qiang menatap Ye Qiu dengan bingung. Terima, kata Ye Qiu. Chen Qiang mengambil cek itu dan berkata, terima kasih Feng Xiao. Ye Qiu baru saja menyinggungmu. Aku akan menebus kesalahannya atas namanya. Tidak apa-apa. Feng Youling tersenyum, seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya, dan berkata kepada orang-orang yang hadir, maaf, saya membuat semua orang tertawa, itu semua salah paham, itu semua salah paham. Lalu dia bertanya pada Ye Qiu, apakah kamu puas sekarang? Keluar! Ye Qiu berteriak dengan dingin. Selamat tinggal. Feng Youling mengambil pengawalnya dan berjalan pergi dengan cepat. Begitu dia berjalan keluar dari kamar pribadi, senyum di wajah Feng Youling menghilang seketika, digantikan oleh ekspresi membunuh. Ketika Ye Qiu menginjak wajahnya sekarang, dia awalnya ingin melawan dan membiarkan pengawal pergi bersama dan membunuh Ye Qiu. Tapi dia dengan tajam menemukan bahwa alis Ye Qiu berkelebat dengan niat membunuh. Hati Feng Youling melonjak. Dia mengerti. Ye Qiu meminta uang padanya dan menginjak wajahnya hanya untuk membuatnya kesal. Tujuan dari ini hanya satu. Ambil kesempatan untuk membunuhnya. Meskipun Ye Qiu hanyalah seorang dokter kecil, ada Lin Jingqian di belakangnya. Jika dia melawan dalam kemarahan, Ye Qiu mengambil keuntungan dari kekacauan dan membunuhnya. Setelah itu, Lin Jingxiu bekerja lagi dan membuat beberapa alasan untuk pertahanan yang tepat. Lalu Ye Qiu sederhana tidak perlu masuk penjara. Setelah Feng Youling ingin memahami hal ini, bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri ketakutan, dan dia terus memarahi Ye Qiu karena kejahatannya. Oleh karena itu, apakah Ye Qiu memarahinya atau memukulinya, dia menyerah untuk melawan. Hanya dengan cara ini, Ye Qiu tidak dapat menemukan alasan yang sah untuk membunuhnya. Feng Youling tersenyum dingin di sudut mulutnya, dan berkata secara rahasia, Ye Qiu, kamu tidak akan sombong selama beberapa hari, dan aku akan membalas dendam padamu segera. Feng Xiao, tunggu aku. Zhang Lili melihat Feng Youling pergi dan buru-buru mengusirnya. Di kamar pribadi, para siswa masih linglung.
Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak percaya bahwa Ye Qiu akan berani menginjak wajah Feng Youling, dan terlebih lagi Feng Youling tidak melawan. Dia juga memberi kompensasi kepada Chen Qiang untuk 1 juta. Biaya pengobatan. Siapa yang akan percaya ini? Dokter Ye, apakah Anda ingin mengganti kamar pribadi untuk Anda? Yao Zicheng bertanya dengan sopan. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Ye Qiu sebelumnya. Pemuda ini sama sekali tidak sesederhana dokter biasa. Terima kasih, Tuan Yao. Tidak perlu. Sudah larut, dan sudah waktunya bagi para siswa untuk kembali dan beristirahat. Baiklah, Dokter Ye, buat pengaturanmu sendiri. Yao Zicheng selesai berbicara dan pergi. Ye Qiu juga bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, telepon berdering. Melihat bahwa ID penelepon adalah Lin Jingqian, Ye Qiu menjawab telepon, "Hei, Sister Lin. Aku belajar sebuah lagu dan menyanyikannya untukmu." "Kakak Lin, aku punya sesuatu sekarang." Sebelum Ye Qiu selesai berbicara, ada suara centil dan bijaksana di telepon. Kemudian, Lin dengan indah bergumam, "Huhah." Bab 183. Ye Qiu sangat ketakutan hingga hampir menjatuhkan ponselnya. Ini bernyanyi, jelas itu merayu. "Kakak Lin, jangan bernyanyi, aku keluar dengan teman sekelas." Ye Qiu berkata dengan tergesa-gesa. "Lalu seberapa baik aku bernyanyi barusan?" Lin Jingqian bertanya dengan rajin. "Kedengarannya bagus." Ye Qiu diam-diam berkata, "Lebih dari kedengarannya bagus, aku mendengarkan dengan keras." "Kalau begitu kamu datang ke rumahku di malam hari, bolehkah aku menyanyikannya untukmu?" Mendengar kata-kata ini, Ye Qiu tahu apa yang ingin dia lakukan, dan langsung setuju, dan berbisik, "Oke, aku akan datang kepadamu malam ini." "Aku mencintaimu, ya." Lin Jingjing menutup telepon. Ye Qiu berkata kepada Chen Qiang, "Saudaraku, ayo pergi." Chen Qiang mengangguk. "Kemana kamu pergi?" "Keberatan membawaku," kata Qin Ge tiba-tiba. Ye Qiu sedikit terkejut. Dia menemukan bahwa Qin Ge melihat sesuatu yang salah dengan mata Chen Qiang, dan segera berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi makan malam. Jika Qin Da Banhua tidak menyukainya, ayo pergi bersama." "Oke." Qin Ge setuju tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Li yang berjalan ke arah Ye Qiu dan berkata dengan nada meminta maaf, "Ye Qiu, maafkan aku, itu semua karena Zhang Lili. Kalau tidak aku tidak akan memperlakukanmu." "Pemimpin pasukan, biarkan dia melewati masa lalu, selamat tinggal." Ye Qiu selesai berbicara, dan meninggalkan kamar pribadi bersama Chen Qiang dan Qin Ge. Begitu dia pergi, ruang pribadi menjadi hidup. Aku tidak menyangka Ye Qiu tumbuh begitu lama setelah lulus. Saya tidak hanya mengenal orang-orang besar seperti Direktur Li dan Wakil Wali Kota Huang, bahkan Xiao Feng mengatakan dia akan menginjaknya. Ye Qiu saat ini tidak lagi sama dengan Ye Qiu ketika dia belajar. Ketika kamu melihatnya di masa depan, semua orang harus sopan. Saya tahu dia telah menjadi sangat cakap. Saya katakan sebelumnya bahwa saya harus bersulang untuknya 2 gelas anggur. Itu semua karena kami memiliki mata dan tidak memiliki manik-manik, dan kami menganggap Ye Qiu sebagai bocah malang yang dulu. Sebenarnya, kami tidak menyalahkan kami, tetapi Zhang Lili yang harus disalahkan. Dia benar-benar tidak tahu malu. Dia mencampakkan pemimpin pasukan untuk memanjat Feng Youling. Dia sangat tidak tahu malu. Bagaimana saya bisa memiliki teman sekelas seperti dia? Itu benar-benar memalukan. Pemimpin regu, saya menyarankan agar Zhang Lili segera dikeluarkan dari kelompok kelas.
Jangan lupa bawa Yeqiu ke grup kelas. Li yang sangat tersesat. Protagonis malam ini seharusnya dia, tapi dia tidak berharap Yeqiu mencuri pusat perhatian pada akhirnya. Apa yang paling tidak dia duga adalah bahwa Zhang Lili benar-benar mencampakkannya di depan umum, yang benar-benar memalukan. Setelah menyesuaikan suasana hatinya, Li yang berkata, "Semuanya, saya benar-benar minta maaf malam ini, saya tidak tahu bahwa hal semacam ini akan terjadi, biarkan semua orang melihat lelucon." Bab 184. Tapi, tidak peduli apa, kita selalu sekelas, dan persahabatan kita tidak akan pernah berubah. Masih terlalu pagi. Ayo kita semua pulang. Kita akan menemukan kesempatan untuk berkumpul di lain hari. Selamat tinggal siswa. Selamat tinggal, pemantau. Li yang langsung menuju kasir dan berkata, "Kamar 8208, bayar tagihannya." "Pak, kamar pribadi 8208 sudah dibayar," jawab kasir sambil tersenyum. "Bayar tagihannya?" Li yang terkejut dan bertanya, "Siapa yang membelinya?" Dia adalah adik laki-laki yang sangat tampan. "Siapa namanya?" "Lihat untukku," kata Li Yang. "Tunggu sebentar." Kasir memeriksa komputer sebentar, dan kemudian berkata, "Ruang pribadi 8208 telah menghabiskan total 111.000. Pria yang membayar tagihan bernama Yeqiu." Li yang tercengang. "Mengapa Yeqiu membayarku?" "Garasi bawah tanah." "Keempat, bukankah kamu mengatakan bahwa Li yang mengundangmu? Mengapa kamu baru saja membayar tagihan?" Chen Qiang bertanya dengan bingung. 100.001, itu bukan jumlah uang yang sedikit. Yeqiu tersenyum dan berkata, "Saya memesan hidangan paling mahal. Jika saya tidak membayar tagihan, itu akan menjadi Li Yang. Semua orang adalah teman sekelas. Tidak perlu untuk ini. Kamu bisa menjadi manusia. Sepertinya aku harus belajar darimu." Chen Qiang tersenyum. Qin Ge berkata, "Orang yang paling mengecewakan saya adalah Xiang Lili. Saya tidak menyangka bahwa dia bahkan menginginkan wajahnya demi uang. Saya tidak akan percaya jika dia tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri." Chen Qiang juga berkata, "Untungnya, kamu berpisah dengan Zhang Lili, anak keempat. Kamu tidak melihat sebelumnya bahwa Zhang Lili benar-benar bertunangan dengan Feng Youling tepat di depan kita." Wajah Li yang berwarna hijau pada saat itu. "Jangan bicara tentang mereka, aku akan membawamu ke barbeque," kata Yeqiu. "Keempat, ambil ini." Chen Qiang menyerahkan cek dari Feng Youling kepada Yeqiu. "Ini untuk biaya pengobatanmu, apa yang kamu lakukan untukku?" kata Yeqiu. "Sebenarnya saya juga mengalami sedikit trauma kulit. Saya tidak perlu biaya pengobatan yang banyak. Ambil saja." Chen Qiang tahu betul bahwa jika Yeqiu tidak muncul hari ini, Feng Youling tidak hanya tidak akan membayar biaya pengobatan, tetapi Qin Ge mungkin dalam masalah malam ini. "Saudaraku, ini awalnya untukmu, jadi kamu bisa memegangnya. Selain itu, kamu akan punya lebih banyak uang untuk menikah dan punya anak di masa depan. Aku bahkan tidak punya pacar, jadi aku menikah. Kamu akan segera punya pacar." Yeqiu tersenyum. "Apa maksudmu?" Chen Qiang tidak bereaksi. Yeqiu melirik Qin Ge dengan penuh arti, dan wajah Qin Ge langsung memerah. "Tunggu aku akan pergi mengemudi." Setelah Yeqiu pergi, hanya Chen Qiang dan Qin Ge yang tersisa. Melihat bahwa wajah Qin Ge tidak normal, Chen Qiang bertanya, "Qin Daban Hua, mengapa wajahmu sangat merah? Apakah kamu tidak sehat?" "Pria lurus?"
Qin Ge memelototi Chen Qiang. Ketika Ye Qiu datang ke rumah Lin Jingjin, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ledakan! Ye Qiu mengetuk pintu kamar dan bertanya dengan lembut di luar pintu, "Saudari Lin, apakah kamu tidur?" "Aku belum tidur, kamu tunggu aku sebentar." Suara indah Lin keluar, dan kemudian ada suara samar dari kamar, seolah-olah mengenakan pakaian. Sekitar 3 menit berlalu. Suara Lin eksquisite berdering, "Ye Qiu, masuk." Ye Qiu membuka pintu dan melihat bahwa cahaya di ruangan itu redup dan kabur, dan masih ada bau mawar di udara. Segera setelah itu, musik yang menenangkan terdengar, memberi orang perasaan yang sangat santai. Detik berikutnya, mata Ye Qiu jatuh ke sofa, dan dia tidak bisa lagi menjauh. Saya melihat Lin Jingjing berbaring bersandar di sofa, mengenakan seragam pramugari, dan seragamnya sangat rendah kainnya, yang hanya bisa menutupi beberapa area utama. Dia memiliki stoking jala hitam di kakinya, sepasang sepatu hak tinggi perak di kakinya, topi pramugari di kepalanya, riasan halus di wajahnya, matanya yang besar berair. Dia berkedip ketika dia melihat Ye Qiu bling, perasaan asmara. Sungguh wanita yang membuat pria berumur pendek. Ye Qiu merasa detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat, menelan, dan bertanya, "Kakak Lin, kamu apa? Apakah kamu menyukainya?" Lin Jingqian bertanya dengan lembut. Ye Qiu mengangguk dengan keras. Senyum menawan muncul di wajah Lin Jingjing, dan berkata dengan senyum manis, "Lalu apa yang kamu tunggu, bukan?" Bab 185. Hanya ada 2 jenis latihan pria, di tempat tidur dan di bawah tempat tidur. Inilah yang dikatakan seorang bijak. Setelah semalaman berolahraga, Ye Qiu bangun keesokan harinya, penuh energi. Jam 9 pagi. Wakil wali kota Huang datang untuk menjemput Ye Qiu secara langsung. Mobil melaju di kota selama hampir 40 menit, dan akhirnya berhenti di depan sebuah villa. "Xiao Ye, ini dia." Wakil wali kota Huang mengatakan. Ye Qiu mengangguk, mendorong pintu dan keluar dari mobil. Pertama-tama, dia melihat singa batu setinggi manusia di setiap sisi pintu, yang sangat mengesankan. Ini layak menjadi raksasa. Ye Qiu menghela nafas, dan kemudian melihat sebuah plakat tembaga tergantung di atas gerbang villa dengan 2 kata terukir di atasnya, "Istana." Di kiri dan kanan gerbang, ada 2 plakat kayu vertikal dengan kuplet yang diukir di atasnya. Federasi Shanghai adalah Jinshan, Yinshan, gunung yang menghubungkan gunung, gunung dan gunung yang berat. Link selanjutnya adalah gudang besar, gudang kecil, gudang penerima gudang, gudang-gudang penuh. Artinya jelas dan sederhana, dan siapapun yang telah membaca dapat memahaminya secara sekilas. Selain itu, keluarga Wang adalah rumah untuk bisnis. Bait-bait seperti itu sangat cocok dengan gaya keluarga mereka. Namun, yang paling menarik perhatian Ye Qiu adalah kata-kata di bait. Naga dan Phoenix menari sekaligus, seperti awan dan air yang mengalir, dengan semacam keindahan yang menyenangkan. Yang paling penting adalah ada rasa ketajaman di antara garis. Tentu saja, orang yang tidak mengerti kaligrafi tidak dapat melihat ini. Wakil wali kota Huang melihat Ye Qiu menatap bait itu, dan tersenyum. "Mengapa, Xiao Ye, apakah kamu tertarik dengan bait ini?" Ye Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya lebih tertarik pada mereka yang menulis bait." "Oh!" Wakil wali kota Huang sedikit terkejut. "Wakil wali kota Huang, apa pendapatmu tentang karakter ini?" Ye Qiu bertanya. Wakil wali kota Huang juga sangat mahir dalam kaligrafi. Dia menatap kuplet untuk sementara waktu dan berkata, "Pena itu kuat dan Anda dikejutkan oleh naga itu."
ini adalah mahakarya yang langka. Lalu bagaimana menurutmu, berapa umur orang yang menulis bait ini? Ye Qiu bertanya lagi. Setidaknya 60 atau 70 tahun. Ye Qiu tersenyum dan berkata, jika penilaian saya tidak salah, orang yang menulis bait ini seharusnya masih sangat muda, bahkan tidak lebih dari 30 tahun. Apa? Wakil wali kota Huang tidak percaya, dan berkata, sejauh yang saya tahu, bahkan kaligrafi paling terkenal saat ini tidak dapat menulis karakter yang baik pada usia 30. Jadi, orang yang menulis itu jenius, atau dengan kata lain, level kaligrafinya sudah top-notch di dunia. Begitu Ye Qiu selesai berbicara, sebuah suara datang dari pintu. Menurutmu mengapa orang yang menulis bait ini masih sangat muda? Suara itu jatuh, dan seorang pemuda berjalan keluar dari rumah Wang. Dia sangat muda, hanya 2 atau 3 tahun lebih tua dari Ye Qiu, dengan kepala datar, kacamata berbingkai dalam, kemeja putih dan celana panjang, dan terlihat sangat kuno. Ye Qiu juga mengamati bahwa meskipun cuaca sangat panas, pemuda itu mengancingkan semua kancing bajunya, yang menunjukkan bahwa dia adalah orang tertentu. Halo, Wakil Wali Kota Huang. Pemuda itu menyapa Wakil Wali Kota Huang, lalu menatap Ye Qiu dengan wajah serius dan berkata, menurutmu mengapa orang yang menulis bait ini masih sangat muda? Dasar apa yang kamu miliki? Ye Qiu tersenyum dan berkata, karena saya melihat gelombang ketajaman di antara baris-baris dalam bait ini, dan itu memiliki potensi untuk menyapu seluruh pasukan. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditulis oleh orang tua. Mengandalkan ini, pria muda itu sedikit mengernyit. Andalkan ini. Ye Qiu memandang pemuda itu dan tersenyum. Kamu menulis bait di pintu, kan? Mendengar ini, pemuda itu terkejut. Bagaimana dia tahu bahwa saya menulis bait itu? Hal ini tidak pernah diketahui orang luar kecuali anggota keluarga. Pemuda itu terkejut, tetapi wajahnya tenang. Dia bertanya kepada Ye Qiu dengan samar, menurutmu mengapa aku menulis bait ini? Aku baru saja mengamati bait ini dengan cermat dan menemukan bahwa jarak antar karakter sama besarnya dengan karakter. Dapat dilihat bahwa orang yang menulis pastilah orang yang teliti. Bab 186. Ye Qiu memandang pemuda itu dan tersenyum, dan kamu adalah orang yang teliti. Ketika pertama kali melihat saya, Anda mengatakan bahwa saya teliti. Dari mana Anda mulai? Tanya pemuda itu penasaran. Siapa tahu, Ye Qiu tersenyum sedikit, tetapi berhenti berbicara. Hal ini membuat remaja sangat tertekan. Sebagai orang yang teliti, semuanya harus diketahui dengan jelas. Aku paling benci setengah pesta dalam hidupku. Pesta semacam itu yang tidak mengatakan setengah jalan bukanlah hal yang baik. Saya berharap semua partai setengah garis di dunia tidak beruntung. Pria muda itu mengutuk dalam hatinya untuk sementara waktu sebelum dia berkata, kamu benar. Aku yang menulis bait itu. Aku ingin tahu, bagaimana kamu melihatnya? Ye Qiu menyeringai dan berkata, sudah kuduga. Hari. Wajah pemuda itu membiru. Dia berpikir bahwa Ye Qiu memiliki sesuatu yang luar biasa, dan dia tidak mengetahuinya dengan menebak. Jika dia tahu ini masalahnya, dia tidak akan berbicara omong kosong dengan Ye Qiu. Wakil Wali Kota Huang, saya tidak tahu mengapa Anda datang ke rumah saya, pemuda itu bertanya dengan sopan. Pangeran Wang, saya melakukan perjalanan khusus untuk membawa Xiaoye menemui Tuan Wang, kata Wakil Wali Kota Huang. Xiaoye. Mata pemuda itu jatuh ke wajah Ye Qiu dan bertanya, apakah kamu? Ini aku. Ye Qiu tersenyum, namaku Ye Qiu. Ye Qiu? Pemuda itu mengerutkan kening lagi,
Nama itu familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat. Saya Wang Xuan. Faktanya, Ye Qiu menebaknya bahkan jika pemuda itu tidak mengatakannya. Ye Qiu tersenyum dan berkata, aku sudah lama mendengar nama pangeran, dan aku beruntung bertemu dengannya. Pernahkah Anda mendengar tentang saya? Wang Xuan bertanya. Nama tuan muda keempat Jiangzhou seperti petir, bagaimana mungkin aku belum pernah mendengarnya? Ye Qiu, sekolah menengah tuan muda keempat Jiangzhou, telah bertemu Feng Youling, You Hao, dan Li Qiancheng, tetapi Wang Xuan telah melihatnya untuk pertama kalinya. Meskipun Wang Xuan terlihat agak kuno, itu jauh dari sebanding dengan generasi kedua kaya Feng Youling. Apakah kamu seorang dokter? Wang Xuan bertanya lagi. Ya. Pengobatan Cina atau pengobatan Barat? Ye Qiu berpikir bahwa seseorang dengan kepribadian kuno seperti Wang Xuan harus lebih percaya pada budaya tradisional, jadi dia menjawab, saya lebih mahir dalam pengobatan Tiongkok. Kebetulan, teman saya juga mengundang master pengobatan Tiongkok untuk menemui kakek saya. Mereka sudah datang. Setelah Wang Xuan selesai berbicara, sebuah Rolls-Royce mewah melaju dan berhenti di pintu Villa Wang. Pintu mobil terbuka, dan seorang pemuda berambut kuning turun dari taksi. Feng Youling? Ye Qiu sedikit terkejut, tetapi segera dia lega. Feng Youling dan Wang Xuan adalah tuan muda keempat Jiangzhou, dan tidak mengherankan bahwa mereka berteman. Feng Youling membuka pintu belakang seperti seorang pelayan dan berkata dengan hormat, Tuan Mo, tolong keluar dari mobil. Kemudian, seorang lelaki tua muncul di hadapan semua orang. Dia berusia lebih dari 60 tahun, bertubuh pendek, dengan hidung bengkok dan dagu panjang, seolah-olah dua kait hampir saling menempel. Pria tua itu mengenakan jubah hitam, dan setelah keluar dari mobil, dia melirik semua orang yang hadir dengan kedua matanya yang kecil. Saat matanya tertuju pada tubuh Ye Qiu tiba-tiba merasa kedinginan di sekujur tubuhnya, dan merinding muncul di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, dia juga merasakan napas suram dari tubuh lelaki tua itu. Orang tua ini mungkin bukan tanaman yang bagus. Ye Qiu diam-diam meningkatkan kewaspadaannya di dalam hatinya. Bab 187. Ketika Feng Youling melihat Ye Qiu, niat membunuh melintas di matanya, dan kemudian berkata, Wang Xuan, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, senior di sisi saya adalah Tuan Mo, dokter jenius. Halo Tuan Mo. Wang Xuan berjalan cepat ke arah lelaki tua itu, tersenyum dan mengulurkan tangan kanannya, siap berjabat tangan dengan Tuan Mo. Namun, Tuan Mo hanya melirik Wang Xuan dengan dingin, tanpa niat sedikit pun untuk berjabat tangan. Wang Xuan meletakkan tangannya kembali, tidak hanya dia tidak merasa malu, tetapi dia juga sedikit senang. Menurutnya, semakin besar temperamennya, semakin mampu. Feng Youling menjelaskan, Wang Xuan, jangan marah, Tuan Mo memperlakukan semua orang seperti ini. Tuan Mo melakukan perjalanan jauh ke Jiangzhou untuk merawat kakek saya. Saya bersyukur sudah terlambat, jadi bagaimana saya bisa marah? Wang Xuan layak untuk seorang pemuda kaya, dan kata-kata di tempat kejadian tidak bocor. Oh, bukankah ini wakil wali kota Huang? Apa yang membawamu ke sini? Feng Youling bertanya sambil tersenyum. Saya membawa Xiaoye untuk menemui Tuan Wang, kata wakil wali kota Huang. Oh! Mata Feng Youling jatuh ke wajah Ye Qiu dan tersenyum. Dokter Ye, kita benar-benar memiliki takdir, kita dapat menemuinya kemanapun kita pergi. Ye Qiu berkata, ya, saya juga bertanya-tanya, saya bisa mengalami masalah kemanapun saya pergi. Feng Youling mendengarnya langsung, Ye Qiu memarahinya.
mengutuk dalam hatinya, "Kamu sial. Ye Qiu, apakah kamu di sini untuk menemui Tuan Wang? Bukan urusanmu." "Sial, bagaimana bajingan ini terlihat seperti kaktus dengan duri di sekujur tubuhnya? Saya hanya bertanya untuk apa Anda di sini, untuk apa Anda memarahi saya?" Feng Youling sangat marah, tapi dia tidak berani menyerang, karena takut Ye Qiu secara tidak sengaja akan memprovokasi Ye Qiu, dan Ye Qiu akan menindaknya lagi. "Aku akan menanggungmu selama 2 hari lagi, dan kemudian itu akan menjadi tanggal kematianmu." Feng Youling melanjutkan, "Ye Qiu, jika dia ada di sini untuk menunjukkan penyakitnya pada Tuan Wang, saya pikir Anda bisa kembali." "Kenapa?" tanya Ye Qiu. "Karena Tuan Mo sudah tiba, kamu tidak lagi dibutuhkan di sini." Ye Qiu melirik seorang lelaki tua dan berkata, "Itu belum tentu." Feng Youling berkata, "Tuan Mo adalah seorang dokter jenius yang terkenal di dunia, dan keterampilan medisnya telah mencapai puncaknya. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh orang tua. Wang Xuan, menurut Anda apakah Ye Qiu masih dibutuhkan di sini?" Wang Xuan berpikir sejenak, mengeluarkan 1.000 yuan dari sakunya, menyerahkannya kepada Ye Qiu, dan berkata, "Ye Qiu, ini untuk kerja kerasmu. Kamu harus kembali dulu." Meskipun dia tidak tahu betapa hebatnya keterampilan medis Guru Mo, sebaliknya, dokter yang lebih tua selalu membuat orang merasa lebih nyaman. Selain itu, Tuan Mo diundang oleh Feng Youling. Bab 188. "Pangeran Wang, aku membawa Ye Qiu. Sekarang semua orang telah tiba, biarkan dia melihatnya. Bagaimana jika Tuan Mo tidak bisa menyembuhkan kakek Wang?" Wajah wakil wali kota Huang sedikit tidak senang. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak melihat wajah biksu untuk melihat wajah Buddha, Ye Qiu dibawa olehnya, bahkan jika Wang Xuan tidak percaya pada keterampilan medis Ye Qiu, dia harus melihat wajahnya dan berikan rasa hormat tertentu alih-alih hanya bergegas kepadanya. Tentu saja, wakil wali kota Huang juga memiliki sedikit keegoisan. Dia berharap Ye Qiu dapat menyembuhkan penatua Wang, sehingga dia dapat memperdalam hubungannya dengan keluarga Wang, sehingga keluarga Wang akan menghabiskan lebih banyak uang untuk membangun Jiangsu. "Kamu bilang aku tidak bisa menyembuhkan Wang Lao? Lelucon yang luar biasa." Tuan Mo berkata dengan dingin, "Tidak ada penyakit yang tidak bisa kusembuhkan di dunia ini." "Sungguh, kamu sangat baik. Mengapa kamu tidak mengobati kanker?" Begitu wakil wali kota Huang mengatakan ini, Tuan Mo terdiam. Ye Qiu sedikit terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa wakil wali kota Huang juga seorang ahli kecantikan. Wakil wali kota Huang kemudian tersenyum dan berkata, "Tuan Mo, jangan marah. Saya hanya berpikir bukan hal yang buruk untuk menemukan lebih banyak dokter untuk ditunjukkan kepada Tuan Wang sekarang. Bagaimanapun, kita semua demi kesehatan Tuan Wang, katamu benar." Tuan Mo mendengus dingin, tanpa berbicara. "Pangeran Wang, apakah menurut Anda saya benar?" Wakil wali kota Huang bertanya lagi kepada Wang Xuan. Wang Xuan tidak punya pilihan selain mengatakan, karena wakil wali kota Huang berkata begitu, biarkan Ye Qiu menunjukkannya kepada kakek juga. "Wakil wali kota Huang, Tuan Mo, silahkan masuk." Wang Xuan membuat gerakan mengundang. Tuan Mo menjentikkan lengan panjangnya, dengan tangan di punggungnya, dengan angkuh masuk ke gerbang keluarga Wang. Wakil wali kota Huang tersenyum dan berkata, "Xiao Ye, ayo masuk juga." Semua orang memasuki rumah Wang. Ye Qiu mengamatinya secara diam-diam, dan menemukan bahwa dekorasi di Villa Wang sangat sederhana, tanpa terlihat barang-barang mewah. Itu memberikan perasaan yang sangat tenang dan elegan. "Kakekku ada di kamar tidur,
biarkan aku membawamu ke sana langsung. Wang Xuan membawa semua orang ke sebuah ruangan. Memasuki pintu, Ye Qiu melihat seorang lelaki tua gemuk berbaring di tempat tidur, matanya terpejam dan wajahnya pucat. Di depan tempat tidur, 2 pelayan sedang menunggu. Kalian menyingkirlah. Tuan Mo meminum kedua pelayan itu, langsung pergi ke tempat tidur, dan menangkap denyut nadi kakek Wang. Semua orang menunggu dengan tenang. Sekitar 3 menit kemudian, Guru Mo melepaskan denyut nadi Pastor Wang. Tuan Mo, bagaimana situasi kakek saya? Dia, apakah ada bantuan? Wang Xuan menatap Tuan Mo dengan mata cemas. Jika saya tidak mengambil tindakan, dia akan mati, kata Tuan Mo. Mata Wang Xuan berbinar. Tuan Mo, maksud Anda, selama Anda mengambil tindakan, apakah kakek saya akan selamat? Tidak hanya bisa diselamatkan, tapi saya juga bisa menyembuhkannya. Dengan kondisi fisiknya, tidak masalah untuk hidup 20 atau 30 tahun lagi. Bagus, Tuan Mo, kamu bisa menyelamatkan kakekku. Wang Xuan sangat bersemangat. Dia berpikir bahwa kakek tidak dapat bertahan kali ini. Bagaimanapun, para ahli rumah sakit meminta mereka untuk mempersiapkan pemakaman. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, dia akan berbalik dan melihat harapan lagi. Namun, Tuan Mo berkata, saya telah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun, dan saya jarang mencoba merawat orang. Wang Xuan panik dan berkata dengan cemas, Tuan Mo, bagaimanapun juga, tolong selamatkan kakek saya. Tolong sebutkan kondisi apapun yang Anda miliki. Selama keluarga Wang kami dapat bertemu dengan mereka, mereka akan puas. Tuan Mo berkata, karena pangeran-pangeran berkata begitu, maka saya akan mengatakannya dengan jujur. Apakah Anda tahu aturan saya? Wang Xuan mengangguk, Anda telah memberitahu saya bahwa Anda akan menerima puluhan juta untuk perawatan dan ratusan juta untuk menyelamatkan jiwa. Lalu kamu setuju? Kamu membuat harga. Master Mo berkata, Wang yang lebih tua berada di ambang kematian. Saya mencoba menyelamatkan hidupnya sekarang, jadi saya ingin 1 miliar. Mendengar kata-kata ini, Ye Qiu dan wakil wali kota Huang terkejut. Apakah ini penyelamat hidup atau perampasan uang? Tentu saja, bagi orang kaya, mungkin bermanfaat untuk menghabiskan 1 miliar untuk menyelamatkan hidup, tetapi di mata Ye Qiu, pendekatan Guru Mo jelas bertentangan dengan etika medis. Dokter mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, bagaimana mereka bisa berbicara tentang uang sebelum menyelamatkan orang? Selain itu, Tuan Mo akan membutuhkan 1 miliar untuk membuka mulutnya, yang jelas berarti mengambil keuntungan dari api. Tiba-tiba, Ye Qiu mulai meragukan identitas Master Mo. Apakah benda tua ini benar-benar ahli pengobatan Tiongkok? Bab 189. Miliar? Mendengar nomor ini, wajah Wang Xuan berubah. Dia telah mendengar Feng Youling mengatakan bahwa biaya konsultasi Guru Mo sangat mahal, tetapi dia tidak pernah menyangka akan begitu mahal. Meskipun 1 miliar hanya setetes ember untuk keluarga Wang mereka, itu adalah pertama kalinya dia mendengar biaya konsultasi yang begitu mahal. Kenapa pangeran tidak mau? Jika ini masalahnya, maka lelaki tua itu akan pergi. Tuan Mo berbalik untuk pergi. Tunggu. Wang Xuan berkata dengan cepat, Tuan Mo, meskipun biaya konsultasi 1 miliar agak mahal, tetapi selama Anda dapat menyembuhkan kakek saya akan memberi Anda biaya konsultasi. Tapi apa? Tuan Mo bertanya sebelum Wang Xuan selesai berbicara. Saya ingin tahu, penyakit apa yang diderita kakek saya? Kemarin, Tuan Wang dalam keadaan koma tanpa peringatan.
Wang Xuan mengirim Tuan Wang ke rumah sakit tepat waktu. Setelah berkonsultasi dengan banyak ahli, tidak ada yang bisa melihat penyebab penyakitnya, dan mereka tidak berdaya. Ini membuat Wang Xuan merasa tidak bisa dimengerti. Karena menurutnya, segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Mengapa kakek tiba-tiba koma? Apa jenis penyakit yang Anda derita? Wang Xuan ingin mencari tahu semua ini. Tuan Mo berkata, penyakit yang diderita oleh penatua dan raja adalah penyakit yang sulit disembuhkan, yang jarang terjadi di dunia. Tuan Mo, bisakah kamu membuatnya lebih jelas? Tidak peduli seberapa jelas saya katakan, Anda tidak akan mengerti, karena Anda tidak mengerti obat. Dia tidak mengerti, aku mengerti. Ye Qiu menyela. Master Mo melirik Ye Qiu dengan dingin, seolah mengatakan, itu omong kosongmu. Wang Xuan tidak bodoh, dan segera berkata, Dokter Ye benar. Saya tidak mengerti obat-obatan, tetapi Dokter Ye mengerti. Tuan Mo, bisakah Anda memberitahu saya tentang kondisi kakek saya sehingga Dokter Ye dapat menganalisis dan menganalisis dia? Pangeran Wang, apa maksudmu? Tuan Mo bertanya kepada Wang Xuan dengan suara yang dalam, kamu tidak percaya dengan keterampilan medisku. Tuan Mo, jangan salah paham, saya tidak. Aku bilang, tidak ada orang yang bisa menyembuhkan para tetua di seluruh dunia kecuali aku. Jika kamu tidak terlalu mempercayai para tetua, tidak masalah jika kamu mati. Tuan Mo menjentikkan lengan bajunya, berbalik dan pergi. Tuan Mo, tolong tetap di sini. Wang Xuan berkata dengan tergesa-gesa. Namun, seolah-olah dia tidak mendengarnya, Tuan Mo melangkah keluar pintu, terlihat sangat marah. Wang Xuan langsung panik, tetapi Tuan Mo adalah satu-satunya harapan untuk perawatan Tuan Wang. Jika dia pergi seperti ini, Tuan Wang akan mati. Dia dengan cepat berkata kepada Feng Youling, kamu masih muda, tolong bantu saya membujuk Tuan Mo. Bab 190. Feng Youling melangkah maju dan memblokir pintu, menghentikan Tuan Mo. Minggir, teriak Tuan Mo. Feng Youling menemani wajah tersenyum dan berkata, Tuan Mo, Anda telah salah memahami Wang Xuan. Bukannya Wang Xuan tidak mempercayai keterampilan medis Anda, tetapi karena dia adalah seorang guru, dia menganggapnya lebih serius. Tuan Mo berkata dengan dingin, biarkan seorang anak kecil membantu saya menganalisis kondisinya. Ini yang disebut keseriusan? Ini menunjukkan bahwa saya tidak percaya pada pengobatan lama. Tuan Mo, Anda benar-benar salah paham tentang Wang Xuan. Tuan Mo berkata dengan marah, ini adalah pertama kalinya lelaki tua itu berlatih kedokteran dalam hidupnya. Ini adalah pertama kalinya saya melihat situasi seperti itu. Ini hanyalah penghinaan bagi saya. Tuan Mo, saya mengundang Anda dari jarak jauh karena saya percaya pada keterampilan medis Anda. Feng Youling melirik kakek Wang yang tidak sadarkan diri di tempat tidur, kesedihan muncul di wajahnya, dan berkata, dalam hatiku, kakek Wang memperlakukanku lebih baik daripada kakekku. Ketika aku masih muda, dia selalu meninggalkanku dengan makanan lezat. Sekarang melihat orang tuanya seperti ini, saya cemas dan patah hati. Tuan Mo, bagaimanapun juga, pastikan untuk menyelamatkan Tuan Wang, saya mohon. Berdebar. Feng Youling tiba-tiba berlutut di depan Tuan Mo, memohon sambil menangis. Wang Xuan bergerak sedikit. Dia mengenal Feng Youling dengan sangat baik. Feng Youling biasanya mengabaikan siapapun dan sangat arogan. Tanpa diduga, Feng Youling berlutut dan memohon pada Tuan Mo demi kakek Wang hari ini. Wang Xuan diam-diam berkata dalam hatinya, Wang Xuan ingat cinta ini. Master Mo menghela nafas panjang. Baik, karena wajahmu, Xiao Feng, aku akan menjaga orang tua,
Terima kasih Tuan Mo, terima kasih Tuan Mo. Feng Youling sangat gembira dan berkata, Wang Xuan, tolong minta maaf kepada Tuan Mo. Tuan Mo, saya minta maaf barusan, tapi saya menabrak Anda. Ayo lakukan itu, setelah Anda menyembuhkan kakek saya akan memberi Anda sebuah villa senilai 10 juta yuan, kata Wang Xuan. Tuan Mo mendengus dingin, berbalik dan kembali ke ranjang rumah sakit. Ye Qiu telah menonton dengan mata dingin. Sebagai orang luar, dia melihatnya lebih dekat daripada Wang Xuan. Dia selalu merasa bahwa adegan berlutut Feng Youling tampaknya disengaja. Guru Mo menasihati, Pangeran Wang, saya akan mengobati penatua Wang. Tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, jangan bertanya, apalagi membiarkan orang lain mengganggu saya, Anda tahu. Wang Xuan mengangguk dan berkata, Tuan Mo dapat yakin, saya tidak akan membiarkan orang lain mengganggu Anda. Terkunci. Tuan Mo pertama-tama menampar dahinya dengan ringan, lalu meremas jari dan kakinya, lalu dia mengikat tangannya dan menggumamkan kata-kata seperti seorang penyihir. Tak lama, embusan angin yin mengalir dari luar pintu, membuat seluruh tubuh menjadi dingin. Ye Qiu sedikit mengernyit, tidak tahu mengapa, dia selalu merasa bahwa Tuan Mo punya masalah. Waktu berlalu dengan tenang. Dalam sekejap mata, sudah 5 menit. Penatua Wang sedang berbaring di tempat tidur, matanya masih tertutup, dan tidak ada tanda-tanda bangun sama sekali. Wang Xuan tidak bisa membantu tetapi mulai ragu lagi, dan bertanya dengan suara rendah, Kamu masih muda, bisakah Tuan Mo benar-benar melakukannya? Feng Youling tersenyum dan berkata, taruh saja 10.000 hati di pikiranmu. Keterampilan medis Tuan Mo sangat bagus. Dia berkata bahwa jika dia bisa menyembuhkan orang tua itu, maka itu pasti mungkin. Aku percaya orang tua itu akan segera bangun. Ya. Wang Xuan mengangguk. Setelah 3 menit, kakek Wang masih tidak merespon, Guru Mo juga tidak memberikan jarum atau obat pada kakek Wang. Wakil wali kota Huang sedikit penasaran dan bertanya, Xiaowei, perawatan seperti apa yang digunakan Tuan Mo? Dia menggunakan teknik rahasia. Ye Qiu menjawab. Teknik rahasia. Wakil wali kota Huang terkejut. Ye Qiu berkata, pengobatan tradisional Tiongkok telah diturunkan selama ribuan tahun dan sangat luas dan mendalam. Setiap orang yang mempelajari pengobatan Tiongkok memiliki keahlian khusus masing-masing. Ada yang pandai akupuntur, ada yang pandai pijat, ada yang pandai bahasa Tiongkok. Obat-obatan, dan beberapa ahli dalam teknik rahasia. Jadi begitu. Wakil wali kota Huang tersenyum. Tidak heran saya pikir perawatan Tuan Mo berbeda dari dokter lain. Setelah beberapa saat, tiba-tiba, Tuan Mo mengeluarkan daun bambu hijau dari sakunya. Ketika dia melihat daun bambu ini, kelopak mata Ye Qiu berkedut, dan dia langsung memikirkan seseorang, Dong Chen dari sekte bertuah. Ketika dia membunuh Dong Chen hari itu, Dong Chen juga mengeluarkan daun bambu hijau. Pada saat ini, daun bambu di tangan Tuan Mo persis sama dengan yang digunakan oleh Dong Chen hari itu. Mungkinkah Tuan Mo adalah anggota sekte sihir?